Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Akhwati fillah, para ummahat dan akhwat, usi nafsi wa iyyakunna bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Segala puji kita panjatkan kepada Allah atas limpahan nikmat yang terus menerus Allah berikan kepada kita semuanya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, juga para sahabatnya, kemudian juga untuk orang-orang yang istiqomah ala dinil haq ila yaumil qiyamah, di atas agama Islam, agama yang lurus ini sampai kiamat tiba. Rahimanillah wa iyyakunna biiznillah. Di kesempatan pagi dan di tempat yang insyaallah diberkahi ini, kembali kita bermajlis untuk melanjutkan kajian kita, membacakan kitab fikih kontemporer kesehatan wanita muslimah. Judul utama kita di pagi ini adalah solusi sholat saat hamil besar. Akan tetapi masih ada satu judul sebelumnya, judul kecil yang menjadi awalan dari kajian kita di pagi ini. Pada halaman 104 bagi yang memegang kitab bisa dilihat, di situ disebutkan menjadi syahid karena operasi sesar. Al-asal, pada asalnya ya, syahid di sini ini karena perjuangan melahirkan. Ini secara umum dan tidak dikhususkan pada kondisi sesar. Akan tetapi karena ya sesar ini juga bagian daripada perjuangan melahirkan, ketika seorang wanita kemudian proses operasi sesarnya mengalami kegagalan mengakibatkan dia wafat, maka dianggap sebagai syahid. Wanita yang meninggal karena menjalani operasi sesar menurut syariat Islam dihukumi seperti laki-laki yang gugur atau mati dalam medan perang atau mati syahid. Perlu dipahami, kata muallif, maksud syahid di sini memperoleh pahala syahid. Karena yang kita pahami ya, syahid ini satu sebutan bagi orang Islam yang wafat ya, terbunuh dalam medan peperangan ketika dia berperang membela agama Allah Subhanahu wa taala. Maka adapun ya, selain daripada itu, salah satunya wanita yang memperjuangkan untuk melahirkan anaknya, apabila dia wafat karena perjuangan tersebut, dia mendapatkan pahala asy-syahadah atau pahala mati syahid. Jadi bukan syahid ya secara terbunuh di medan peperangan. Maka ini disebutkan bukan syahid sebagaimana gugurnya pejuang dalam medan jihad. Sebab orang yang mati syahid di medan perang ya,
muamalah atau pemperlakuan jenazahnya ini berbeda dengan syahid atau yang mendapatkan pahala syahid yang lain. Ya, di situ disebutkan orang yang mati syahid di medan perang dia tidak perlu dimandikan, ya, keluar dari keumuman apa yang kita lakukan terhadap jenazah pada umumnya. Orang yang mati syahid ini tidak perlu dimandikan, kemudian cukup disolatkan dan dikafankan. Ini berbeda dengan wanita yang mendapatkan pahala syahid karena meninggal ketika melahirkan. Kalau wanita yang meninggal karena melahirkan ini tetap dimandikan, ya, tetap dimandikan, berbeda dengan orang yang mati syahid ketika terbunuh dalam medan peperangan. Nabi SAW dalam hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud, dinilai sahih oleh Al-Imam Al-Muhaddits Al-Albani rahimahullahu taala, menyebutkan, ya, kaitannya dengan syahidnya meninggal ketika melahirkan. Beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan asy-syahadatu sab'un siwal qatli fi sabilillah. Ya, syahid itu ada 7. Ini selain yang terbunuh di medan peperangan. Berarti kalau digabungkan ada 8. Ya, di hadis ini ada 7. Yang pertama adalah al-mat'un syahid. Ya, orang yang mati karena wabah taun. Ya, dia mendapatkan pahala syahid. Wal gharik syahid, orang yang mati karena tenggelam itu pun mendapatkan pahala syahid. Wasahibu dzatil jambi syahid, orang yang mati karena infeksi bagian dalam perutnya juga mendapatkan pahala syahid. Kemudian wal mabtun syahid, orang yang mati karena penyakit lambung juga syahid, mendapatkan pahala syahid. Wasahibul harik syahid, orang yang mati terbakar itu mendapatkan pahala syahid. Walladzi yamutu tahtal hadmi syahid, orang yang mati karena tertimpa reruntuhan bangunan mendapatkan pahala syahid. Kemudian terakhir, ya, wal mar'atu tamutu bijum'in syahid, wanita yang mati dalam keadaan mengandung itu syahid. Nah, yang menjadi syahid, inti pendalilan pada hadis yang panjang ini adalah kalimat yang terakhir, yaitu wal mar'atu tamutu bijum'in syahid, yaitu wanita yang mati dalam kondisi mengandung itu mendapatkan pahala syahid. Jadi indahnya Islam, ya, Allah Subhanahu wa taala memahami, menghargai perjuangan wanita yang hamil ataupun wanita yang memperjuangkan kelahiran anaknya. Jadi hadis yang sangat agung, ya, bagaimana perhatian Islam terhadap para muslimah. Ya, mungkin sebagian muslimah atau wanita secara umum, ya, menganggap perjuangan dia hamil kemudian melahirkan tidak akan pernah dipahami oleh para lelaki, karena para lelaki tidak akan pernah merasakan, ya, perjuangan yang sama dalam hal ini. Tapi di sini kita melihat bagaimana agama kita menghargai perjuangan para wanita ketika dia wafat diakibatkan oleh beratnya kondisi mengandung atau melahirkan, maka dia mendapatkan pahala syahid, ya. Ini tentu merupakan ajrun azim, pahala dan anugerah yang sangat besar. Kemudian disebutkan juga dalam riwayat yang lain, ya, ini dalam hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, kemudian, ya, oleh Syekh Syuaib Al-Arnaud. Hadis ini disebut sebagai hadis yang
sahih li ghairihi. Jadi hadis sahih li ghairihi itu asalnya adalah hadis hasan. Ya, hadisnya hasan setelah dilakukan penggabungan turuk, jalur-jalur riwayat, ya, satu sama lain saling menguatkan, pada akhirnya derajat hasan ini ya naik pada derajat sahih li ghairihi. Taib, ini dia hadis yang kedua. Nabi SAW bersabda, al-qatlu fi sabilillahi azza wa jal syahadatun. Orang yang mati terbunuh karena berjihad fi sabilillah itu dihukumi sebagai mati syahid. Wat ta'un syahadatun. Orang yang mati karena wabah ta'un itu juga mendapatkan pahala syahid. Wal gharaqu syahadatun. Orang yang mati karena tenggelam mendapatkan pahala syahid. Wal batnu syahadatun. Ya, orang yang mati karena sakit perut atau lambungnya ini mendapatkan pahala syahid. Wan nufasa'u yajurruha waladuha bisurarihi ilal jannah. Dan wanita yang wafat atau mati karena nifas, ya, saat atau setelah melahirkan akan ditarik oleh anaknya menuju surga dengan tali pusarnya. Ini satu fadilah yang terdapat di dalam musibah. Kita tahu ya bahwasanya tidak seorang pun wanita yang menginginkan ya musibah ketika dia hamil. Ya, tidak seorang pun wanita yang berharap dia gugur ketika melahirkan. Akan tetapi yang namanya takdir, jalan hidup, ya, ketetapan Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang hal semacam itu bisa terjadi. Nah, ketika itu terjadi, maka perjuangan ini tidak sia-sia. Mungkin menurut kita sebagai manusia, wah, si fulanah itu gagal melahirkan. Dia wafat, bayinya juga wafat, ya. Atau sebagian mungkin bayinya terselamatkan, ya, ibunya wafat. Ya, manusia anggap dia gugur, dia mati. Atau kalau yang wafat adalah dua-duanya, ibu dan anaknya, ya, dianggap gagal. Tapi bagi Allah Subhanahu wa taala, perjuangan ini dihargai sebagai pahala syahid. Maka ini adalah anugerah di balik musibah. Disebutkan pada paragraf terakhir halaman 105, Profesor Syekh Abdullah Al-Jibrin rahimahullahu taala, beliau menerangkan hadis-hadis yang serupa dengan hadis yang disebutkan tadi menunjukkan bahwa wanita yang meninggal dunia pada waktu melahirkan dimasukkan dalam kategori asy-syahadah atau syahid, yakni dia memperoleh pahala mati syahid. Wallahu ta'ala a'lam, kata beliau. Jadi bukan fakta syahid seperti syahidnya seorang mujahid di medan perang, akan tetapi di sini lebih kepada fadilah, keutamaan atau pahala yang dia peroleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaitannya dengan operasi sesar. Tadi dalilnya disebutkan secara umum, ya, wanita yang wafat karena hamil besar atau melahirkan, ya, persalinan, boleh jadi setelah lahir anaknya. Jadi sebelum anaknya lahir, atau mungkin bersamaan, atau anaknya sudah lahir beberapa saat setelah itu dia wafat. Ini sama saja, ya, tetap dihukumi sebagai wanita yang mendapatkan pahala syahid. Nah, bagaimana dengan operasi sesar? Nah, maka di sini disebutkan operasi sesar sama dengan persalinan normal. Ketika orang yang mengusahakan melahirkan anaknya dengan cara yang normal, dia wafat karena perjuangan tersebut,
ya mendapatkan pahala mati syahid. Begitu pula dengan wanita yang menjalani operasi sesar kemudian dia wafat karena perjuangan tersebut, sama hukumnya dengan ya wafat karena melahirkan dengan persalinan normal. Nah, di sini disebutkan kaedahnya ya bahwasanya hukum pengganti ini sama dengan hukum yang diganti. Maka operasi sesar adalah pengganti dari melahirkan normal ya melalui farji. Akan tetapi tindakan medis mengeluarkan bayi dari perut ini mengandung resiko yang cukup besar terhadap sang ibu, begitu pula terhadap anaknya. Contohnya misalkan seperti ya perdarahan, atau bisa jadi adalah infeksi ya setelah operasi. Nah, ini dua hal yang sangat mungkin terjadi, dan apabila itu terjadi dan kemudian wanita tersebut wafat, dia mendapatkan pahala syahid. Kemudian selanjutnya, jika disepakati demikian, maka operasi sesar sama dengan persalinan normal. Jadi sebagaimana yang kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, ya ketika seorang wanita telah hamil, maka dia dan suaminya mengusahakan atau mengupayakan ikhtiar untuk bisa melahirkan dengan mudah dan secara normal. Akan tetapi apabila ya terjadi problem, ada masalah, ya ada indikasi medis yang menuntut wanita tersebut mengambil jalan operasi sesar, ya karena ini sifatnya darurat, pilihan terakhir. Pada akhirnya dia dan suaminya sepakat, akan tetapi dengan operasi sesar ini ya tidak dapat menyelamatkan nyawanya dan nyawa anaknya. Walaupun sudah mengambil langkah darurat, ya tetap mendapatkan musibah, dia wafat karena perjuangan ini, ya ini tetap mendapatkan pahala asy-syahadah. Dan di sini perlu kita garis bawahi, tidak boleh ya seorang wanita bermudah-mudah untuk ya memilih operasi sesar dalam kondisi sangat memungkinkan bagi dia untuk bisa melahirkan secara normal. Tidak karena pilihan dia sendiri, tidak pula karena ego suaminya, ya, tidak pula karena ya diarahkan oleh dokter-dokter yang nakal misalkan. Ya, tidak karena tiga-tiganya. Akan tetapi memang situasi dan kondisi yang menuntut dia untuk sesar. Ya, tidak bermudah-mudah untuk memilih sesar. Nah, di sini sebutkan sehingga ia termasuk kandungan hadis tentang wanita yang mati syahid ketika dia berjuang melahirkan anaknya. Sesuai dengan kaidah usul fiqh, hukum pengganti dan yang digantikan itu adalah sama atau satu. Ya, kaidahnya berbunyi hukmul badal hukmul mubdalimin, bahwasanya hukum pengganti sama dengan hukum yang digantikan. Jadi kaidah yang sangat masyhur, ya, juga layak bagi kita untuk ya menghafalnya. Kalau tidak hafal versi Arabnya, kita bisa menghafal atau mengingat versi Indonesianya. Ya, jadi hukum pengganti dan yang digantikan itu sama. Jadi di sini ya penggantinya adalah sesar dan yang digantikan adalah persalinan normal. Nah, ketika persalinan normal mengakibatkan seseorang wafat, dia mendapatkan pahala syahid, maka begitu pula persalinan karena darurat pada akhirnya memilih operasi sesar, dia wafat karena perjuangan tersebut, maka sama hukumnya dia pun mendapatkan pahala mati syahid. Kembali dan masuk pada keumuman dua hadis yang telah kita sebutkan sebelumnya. Jadi apabila wanita hamil menjalani operasi sesar lantas dia meninggal dunia,
maka dia digolongkan dalam hadis tentang para wanita yang meninggal dalam kondisi nifas. Kemudian pada paragraf terakhir bahasan kita ini, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, beliau menerangkan, yaitu kata beliau, para wanita yang menjalani masa nifas. Ada juga pendapat lain, yaitu wanita yang janinnya mati dalam perutnya dan dia pun meninggal karena sebab tersebut. Maka di sini ya tidak dibatasi ya apakah itu wanita yang wafat sementara belum berhasil ya melahirkan janinnya. Ini masuk pada kategori dua hadis ini secara umum. Ataupun ya ketika ya janinnya sudah keluar bersamaan dengan itu nafasnya pun terhenti misalkan, ini juga masuk dalam kategori bahasan kita. Ataupun ya dia sudah berhasil melahirkan anaknya baru beberapa saat, mungkin 1 jam, 2 jam atau lebih daripada itu terjadi pendarahan, kemudian dia wafat karena perjuangan tersebut, tetap juga masuk dalam keumuman bahasan yang kita sebutkan pada hadis atau 2 hadis yang telah kita bacakan tadi. Ya, jadi tidak dikhususkan ya sebelum anaknya lahir atau mungkin ya anaknya belum keluar tapi wafat di dalam perutnya, kemudian setelah itu ibunya menyusul, ya tidak dibatasi pada 1-2 kondisi. Akan tetapi ya baik dia wafat sebelum berhasil melahirkan anaknya ataupun bersamaan dengan kelahiran anaknya ataupun beberapa saat setelahnya, ini semuanya masuk pada bahasan yang telah kita sebutkan. Maka alhasil kesimpulannya, yang pertama, wanita yang meninggal karena operasi sesar termasuk golongan hamba yang mendapatkan pahala mati syahid. Kemudian kesimpulan yang kedua, namun syahidnya seorang wanita yang melahirkan ya tidak bisa disamakan dengan syahidnya para mujahid yang mati dalam medan perang ya untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena nanti juga kaitannya dengan bagaimana cara kita dalam mengurusi jenazahnya. Karena ada kekhususan bagi seorang mujahid yang dia wafat fi sabilillah, jenazahnya ini tidak perlu dimandikan. Adapun syahid-syahid yang lain tentu ini pemberlakuannya sama dengan orang yang wafat atau jenazah pada umumnya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Kemudian kita masuk pada inti bahasan kita pada pertemuan kali ini, yaitu satu bab yang cukup banyak dipertanyakan oleh wanita muslimah, terutama yang mengalami hamil untuk pertama kalinya. Ya, barangkali dia belum pernah mendengarkan bahasan ini, dia belum membaca buku yang ya ataupun ya dia tidak terpikir untuk mempelajarinya sebelum itu. Nah, ketika dia mengalami kendala pada kondisi hamil besar, dia merasakan sulit untuk bisa sholat secara normal, maka dia pun terpikir untuk ya bertanya. Dia terpikir untuk berkonsultasi apakah harus dipaksakan untuk ruku dan sujud atau dia boleh sholat ya dengan kondisinya semampu yang dia bisa lakukan. Maka di sini ya judul kita berikutnya adalah solusi sholat saat seorang wanita mengalami hamil besar. Apabila tidak mampu berdiri, wanita hamil boleh sholat sambil duduk. Jadi ini urutannya, berdiri nggak mampu dia duduk. Dan
yang terbaik adalah duduk bersila. Ini yang perlu kita garis bawahi. Ya, karena kita lihat ya rata-rata sekarang ini orang yang sholat duduk itu langsung memilih untuk pakai kursi. Itu ya. Di masjid-masjid juga kita lihat disediakan kursi kecil ya. Ketika seseorang tetap ingin sholat berjamaah tapi dia tidak mampu ya rukuk secara sempurna, dia tidak mampu sujud, bahkan dia susah berdiri, biasanya dia akan mengambil kursi kecil tersebut. Nah, di sini disebutkan ya posisi duduk yang terbaik itu duduk bersila. Dan posisi rukuk ya sholat berdiri dan saat ruku. Ya, ini. Jadi posisi rukun sholat berdiri dan saat ruku. Jadi nanti kita akan bahas bahwasanya ya rukhsah artinya adalah keringanan. Ini diambil seukuran uzur yang ada. Taib. Ya sebagaimana ada satu kaidah bahwasanya ad-darurah tuqaddar biqadariha. Darurat itu ya diukur-ukur. Ya tidak semau kita. Contoh, ya seseorang tersesat di tengah hutan. Dia tidak mendapatkan apapun untuk dia makan. Pada kondisi itu dia hanya punya dua pilihan. Memakan apa yang ada atau dia akan wafat. Ya katakanlah ya ini betul-betul tidak ada, kecuali yang ada adalah makanan yang haram, atau mungkin dia ada di gurun, yang ada hanyalah makanan yang haram. Apa yang ditemukan? Misalkan dia menemukan daging yang haram dari hewan-hewan yang tidak boleh dia makan. Nah, karena kalau dia tidak makan dia akan wafat, dia dibolehkan memakan makanan yang haram. Tapi ingat ya tuqaddar biqadariha. Dia hanya boleh memakan sesuai dengan kebutuhannya saja. Ya tidak boleh dia kemudian membawa sisanya. Tidak boleh dia masukkan setelah dia merasa cukup, ya sisanya dia masukkan ke tas atau kreseknya. Tidak boleh. Ya, karena ini sudah nyangu. Jadi hukumnya tidak lagi darurat. Karena daruratnya sudah tercukupi. Nah begitu pula ketika seseorang tidak bisa sholat dalam kondisi berdiri, tidak boleh dia langsung lompat ke berbaring. Gitu. Tapi urutannya ya setelah tidak mampu berdiri, urutannya adalah duduk dulu. Apabila tidak mampu duduk, baru setelah itu ala jambin, dia boleh berbaring. Ya. Jadi tidak boleh lompat. Nah, begitu pula dengan nanti rukuk dan sujudnya. Ya, tidak misalkan sakitnya sakit ringan. Ya, padahal dia berdiri muter-muter di rumahnya dia mampu, giliran sholat langsung dia baring misalkan. Nah, tidak demikian. Nah, maka di sini diukur dengan uzur yang sedang terjadi. Jadi rukhsahnya, keringanan yang diambil disesuaikan dengan uzur yang sedang dia alami. Ini akan kita bacakan hadisnya. Nah, disebutkan berikut ini tips dari kami sebagai solusinya. Yang pertama, ibu hamil ya sholat seperti orang yang tidak mampu. Jadi di dalilnya disebutkan apabila tidak mampu. Kalau dia dalam kondisi hamil besar, ya sangat menyulitkan bagi dia untuk bisa sholat normal secara sempurna, maka dia tergolong orang yang tidak mampu. Maka ibu yang hamil masuk kategori orang yang tidak mampu. Maka kaidah cara sholat orang yang tidak mampu berlaku pada ibu tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sholli qa'iman, salatlah ya dengan posisi berdiri. Jadi normalnya orang yang sehat. Fa istati, jikalau ya salat
dengan cara berdiri engkau tidak mampu melakukannya, faqa'idan, maka silahkan solat dengan posisi duduk. Fa illam tastati, apabila berdiri tidak mampu, duduk pun tidak mampu, ya fa'ala jambin, maka dibolehkan solat dalam kondisi berbaring. Jadi hadisnya. Kemudian disebutkan ya, pada halaman 108, ini salah satu wujud ya kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya setiap ada kesulitan akan ada kemudahan ya. Ketika seseorang mendapatkan udzur, dia tidak mampu sholat tegak berdiri, maka dia diberikan kemudahan, diperbolehkan untuk sholat dalam kondisi duduk. Ketika duduk pun masih juga tidak mampu, dibolehkan baginya sholat dalam kondisi berbaring. Ini namanya kemudahan ketika terdapat satu kendala atau kesulitan. Kemudian ya, dia amat sesuai dengan perintah agar seorang muslim atau muslimah dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala semampunya. Di antara ayat Al-Qur'an yang menjadi dalil pernyataan tersebut adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah At-Taghabun ayat yang ke-16, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Jadi kita bertakwa kepada Allah di sini salah satunya dengan melaksanakan sholat. Ya, ketika tidak mampu sempurna berdiri, dibolehkan duduk. Duduk pun tidak mampu, maka dibolehkan untuk sholat dalam kondisi berbaring. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah menurut kesanggupan kalian. Nah, kata-kata istita'ah di sini ini yang perlu ya kita garis bawahi, ya bukan semau kalian, ya bukan sesuai selera kalian, tapi sesuai dengan istita'ah. Namanya istita'ah itu kita sudah mengupayakan ya sebaik mungkin, tapi kalau memang ya seperti itu adanya tetap tidak mampu, maka di sini boleh kita ya melakukannya dengan apa yang bisa kita lakukan. Ya, ini tidak berkaitan dengan selera, tidak berkaitan dengan kemauan, tidak berkaitan dengan situasi dan kondisi mood kita. Ini betul-betul dikembalikan kepada istita'ah atau kesanggupan. Karena sebagian orang dia salah faham ya, maka dia sakit dikit dia langsung ya sholatnya berbaring, padahal untuk urusan yang lain dia kuat ya. Dia sakit nonton TV 2 jam kok duduk, bisa duduk tapi sholatnya baring ya. Atau mungkin dari tadi kok dia muter-muter ya, pada dasarnya dia kuat berdiri bahkan jalan, giliran sholat dia memilih untuk berbaring. Nah, tidaklah demikian ya, maka dilihatlah kemampuan yang sebenarnya. Kalau memang masih kuat dan tidak ada masalah apabila dia sholat dalam kondisi berdiri, maka tetap dia mengusahakan sholat dalam kondisi berdiri. Apabila dia tidak mampu berdiri akan tetapi masih mampu duduk, maka dia mengusahakan untuk duduk terlebih dahulu ya, tidak serta-merta langsung memilih posisi berbaring. Ini yang dimaksud dalam ya rukhsah yang kita sebutkan tadi. Kemudian dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 286 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidaklah ya memberikan beban taklif atau membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Nah, itulah agama kita. Jadi agama kita ini ada sisi murunahnya. Apa itu murunah? Murunah artinya fleksibel. Ya. Fleksibel. Ya, kalau tidak mampu sholat secara sempurna, ya jangan sampai libur sholat. Kan ada itu
ya kita lihat muda-mudi giliran sakit dia libur sholat. Ya padahal sakit itu bukanlah udzur untuk tidak sholat. Ya maka hal semacam ini perlu menjadi perhatian kita para orang tua. Betapa banyak anak-anak sekarang ya ketika disuruh sholat ya sekedar gak enak badan, ya menurut dia tidak perlu sholat. Ya maka kita orang tua menjelaskan kepada mereka bahwasanya yang namanya sholat selagi akal pikiran kita utuh tetap wajib kita sholat ya, karena pilihannya cuma dua, kita sholat atau disolati. Nah maka sholat ini tidak gugur karena seseorang mengalami sakit. Kemudian yang kedua, ya ibu yang hamil boleh sholat sambil duduk di kursi. Tadi kita sebutkan posisi duduk yang bagus itu adalah duduk bersila, akan tetapi ya hal itu tidaklah menafikan bolehnya seseorang ketika sholat dia duduk di atas kursi. Ya, kita melihat terutama ibu yang hamil besar, ya mungkin bersila juga akan berat bagi dia karena tetap ya menahan beban perutnya. Nah ketika dia duduk di atas kursi ternyata ini lebih lapang baginya, ternyata dia merasa lebih nyaman, sholatnya lebih khusyuk. Maka di sini perlu kita ketahui sholat duduk di atas kursi bukanlah hal yang dilarang, ini tetap dibolehkan. Maka dikembalikan kepada situasi dan kondisi kita. Memang bersila lebih baik, tapi kalau kita mampu silahkan, kalau tidak maka kita mengambil opsi yang lain. Salah satunya adalah kita duduk di atas kursi. Jika seorang wanita yang mengalami hamil besar tidak mampu sholat sambil berdiri, dia boleh sholat di atas kursi. Dia duduk atau duduk di lantai. Ini dua opsi yang boleh dipilih. Dalam hal ini duduk di lantai ini lebih baik. Nah, perlu kita garis bawahi halaman 108. Ini paragraf pertama setelah ya bahasan ibu yang hamil boleh sholat sambil duduk di kursi. Nah, di situ kita perlu garis bawahi ya, dia boleh sholat di atas kursi atau sholat di atas lantai, sama-sama dengan kondisi duduk. Akan tetapi ya posisi duduk yang lebih baik adalah duduk di atas lantai. Tadi disebutkan bersila. Ini sesuai dengan urutan sunnah Nabi SAW. Bagi orang yang tidak sanggup sholat sambil berdiri, maka sholatlah dengan duduk bersila ya di atas lantai. Jika tidak mampu ya sambil duduk, insya Allah sholat dengan posisi berbaring. Ini pilihan yang terakhir. Asy-Syaikh di paragraf setelahnya, Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, dia mengatakan jika tidak mampu berdiri maka dia boleh sholat dengan cara duduk. Adapun yang paling baik ialah dengan duduk bersila pada rukun berdiri dan ruku. Ini yang perlu digarisbawahi. Jadi dia duduk bersila, tapi ini bukan satu keharusan yang mutlak. Kalau dia mampu, dia memilih opsi ini. Adapun jika dia tetap tidak mampu, maka silahkan dia duduk senyamannya. Bahkan duduk di atas kursi yang empuk pun tidak ada masalah. Kemudian pada paragraf pertama halaman 109, kemudian beliau menegaskan, sholat sambil duduk bersila bukanlah cara yang wajib. Tadi kita sebutkan bukan pilihan yang mutlak ya, ini hanya salah satu opsi. Boleh juga dia duduk dengan cara bagaimanapun sekehendak hatinya, jadi tetap sah. Dia duduk sambil bersandar boleh ya, dia duduk mungkin sambil
ya menopang dirinya dengan benda apapun itu juga boleh. Dia duduk di atas sofa ataupun kursi juga boleh. Bahkan duduk di atas tempat tidur ini juga boleh. Jadi dia boleh memilih pilihan-pilihan yang kemudian menjadikan dia nyaman. Ya jangan sampai juga dia memaksa dirinya untuk duduk bersila, kemudian sambil sholat dia merasa berat, ya dia merasa sesak, atau mungkin ya dia menjadi tidak nyaman. Pada akhirnya inti daripada sholat itu yang hilang, yaitu kekhusyuannya. Nah, maka di sini perlu kita bijaksana dalam menyikapi diri kita. Taib. Kemudian karena dalam hadis Nabi SAW hanya disebutkan jika tidak mampu berdiri maka dengan cara duduk. Duduk di sini disebutkan secara umum, ya tidak disebutkan sifat tertentu, tidak pula ada sifat-sifat duduk tertentu yang dilarang. Yang penting duduk. Kemudian sebaliknya, dia duduk dan berisyarat setiap akan sujud. Ya pasti karena hamil besar, susah bagi dia untuk sujud. Di sini dia berisyarat, memberikan isyarat. Nah, seandainya dia sholat duduk, apakah sama isyaratnya ketika dia ruku dan sujud? Maka disebutkan ketika dia ruku, dia memberikan isyarat, ya seperti menundukkan kepala, ya dia tundukkan sedikit. Ketika dia sujud, ini nunduknya lebih banyak. Nah, ini yang lebih tepat, ya. Jadi ketika ruku kita ulang, dia berikan isyarat dengan menundukkan kepalanya. Ketika sujud ini nunduknya lebih rendah, ya sedikit lebih rendah. Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala dia mengatakan, siapa yang mampu berdiri tetapi tidak mampu sujud atau ruku, maka kewajiban berdiri tidaklah gugur. Nah, ini agak perlu kita pelan-pelan, ya. Jadi seperti yang kita sebutkan tadi, tidak serta-merta karena sakit langsung sholatnya berbaring, padahal dia masih mampu berdiri, jalan, bahkan duduk. Ya tidak langsung. Ya, karena di sini sebutkan yang tidak mampu ruku dan sujud tapi masih mampu berdiri, ya berdirinya tidak gugur. Ini perhatikan, ya. Kemudian disebutkan dia tetap harus sholat berdiri dan berisyarat ketika akan ruku, lantas duduk dan berisyarat ketika akan sujud. Dia sholat berdiri ketika akan ruku karena hamil besar, dia nggak bisa ruku, dia kasih isyarat. Kemudian ketika akan sujud, di posisi ibu yang hamil ini bisa duduk, dia duduk dulu. Karena kita tahu duduk ini adalah ancang-ancang untuk apa? Sujud. Ya. Dia duduk kemudian memberikan isyarat untuk sujud. Ini saya ulang. Ibu yang hamil besar, dia tidak mampu ruku dan sujud dalam sholatnya, tapi dia masih mampu untuk berdiri. Ini tidak langsung duduk sepenuhnya, tidak langsung berbaring sepenuhnya, gara-gara tidak mampu ruku dan sujud. Tetap dia mengusahakan berdiri. Ini kalau dia mampu berdiri dan berdiri itu tidak ya memberatkan dia. Nah, bagaimana dia berdiri tapi tetap saja tidak bisa ruku? Nah, ketika waktunya ruku dia kasih isyarat dengan posisi dia masih berdiri. Ketika dia akan sujud, dia turun dulu, duduk dan memberikan isyarat untuk sujud. Jadi berdirinya ini tidak gugur. Ini kata Syekh Abdul Aziz bin Abdullah ibn Baz rahimahullahu ta'ala.
Kemudian hendaklah isyarat sujudnya lebih rendah dibandingkan isyarat saat dia ruku. Baik, kalau dia berdiri lalu isyarat untuk ruku, kemudian dia duduk isyarat untuk sujud. Kalau seperti ini jelas isyarat ruku dan sujudnya pasti berbeda, dan pasti isyarat sujud lebih rendah karena dia mengambil posisi duduk. Nah, adapun kalau posisinya misalkan duduk sepenuhnya, dia nggak mampu berdiri, dia duduk, nah, berarti di sini posisi dia ketika memberi isyarat untuk ruku dan sujud ini sama. Nah, dalam kondisi seperti ini hendaknya isyarat saat sujud lebih rendah dibandingkan ketika dia memberi isyarat ketika ruku. Baik, saya ulang. Kalau dia mampu berdiri, mampu duduk, ini jelas pasti isyarat rukuknya dalam kondisi berdiri lebih tinggi, isyarat sujudnya dalam kondisi duduk lebih rendah. Ini sudah sesuai. Tapi kalau sholatnya sepenuhnya duduk, dia memberi isyarat ruku dengan posisi duduk, memberi isyarat sujud dengan posisi duduk, maka dalam hal seperti ini usahakanlah isyarat ketika sujud lebih rendah dibandingkan isyarat ketika ruku. Wadih ya, jelas ya. Baik. Kemudian jika dalam sholatnya ya, orang yang sakit mampu melakukan rukun yang sebelumnya tidak mampu dia kerjakan, yaitu berdiri, duduk, ya, ruku dan sujud, maka dia harus beralih sesuai kemampuannya. Ini yang disebut dengan mastata'tum. Dia usahakan dulu. Oh, mampu berarti masih berlaku. Enggak mampu berarti dapat uzur atau rukhsah. Ya, tidak karena perasaan saya kan sakit berarti langsung baring. Ya, tapi dia tidak mencoba, dia tidak mengusahakan. Jangan sampai seperti itu. Ya, kata-kata mastata'tum, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kadar kemampuan kalian. Ini betul-betul mampu atau tidak. Ya, tidak semata-mata karena pilihan hati dan perasaan. Alah, saya langsung baring saja. Ya, karena kalau duduk atau berdiri capek, ya alasannya sekedar capek aja. Ya, padahal dia masih kuat berdiri, duduk, jalan, ya. Ketika ambil jajan dia kuat jalan, dia kuat berdiri. Ya, ketika jemur pakaian misalkan, walaupun dalam kondisi besar, dia masih kuat, dia jemur itu 20 pakaian. Tapi ketika sholat dia nggak mau berdiri. Nah, ini dimaksud oleh beliau, hendaknya kata-kata semampu kalian ini betul-betul ya sesuai dengan situasi dan kondisi kita. Ya, tidak giliran ibadah kita bermudah-mudah, giliran urusan duniawi kita masih sanggup. Nah, ini wallahu ta'ala a'lam. Kesimpulannya, yang pertama, wanita yang sedang hamil boleh sholat seperti sholatnya orang yang tidak mampu, atau seperti sholatnya orang yang sedang sakit. Ini boleh seperti itu. Kemudian kesimpulan yang kedua, jika posisi duduk yang dipilih oleh ibu yang hamil ini, maka yang terbaik adalah duduk bersila, duduk di atas lantai, ya. Tapi ini sekedar lebih baik, bukan wajib atau bukan harus. Adapun duduk-duduk yang lain ini tetap juga dibolehkan. Maka yang perlu kita timbang di sini, andaikan kita memilih satu posisi duduk, kita duduk di atas lantai dalam kondisi bersila, ya memang kalau dipaksakan masih mampu, tapi ini menghilangkan kekhusyuan kita karena sambil menahan beban
atau menanggung sedikit rasa sakit. Nah, maka di sini jangan sampai kata-kata lebih baik sila ini menjadikan kita terpaksa memilih duduk bersila. Maka silahkan memilih posisi duduk yang lain. Dia sambil bersandar, disanggah dengan bantal, duduk di atas kursi yang empuk ya, atau dia pakai penopang apapun ini, silahkan dia boleh memilih cara duduk manapun yang menjadikan dia nyaman. Kenapa demikian? Karena di dalam hadis tadi hanya disebutkan kalau tidak mampu berdiri maka boleh sholat dalam kondisi duduk. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, demikian barangkali kajian kita untuk pertemuan kali ini ya. Semoga apa yang kita sampaikan tadi ini jelas dan bisa kita pahami dengan baik. Ketika ada yang membutuhkan ilmunya ya, kita bisa jelaskan kepadanya, kita bisa ya berikan arahan, nasihat ya, kita berbagi ilmu kepadanya. Karena jangan sampai ya apa yang selama ini terjadi terus terjadi, yaitu bermudah-mudahnya orang yang kesulitan atau sakit untuk meliburkan sholat. Ini coba sesekali kita ke rumah sakit ya, dari sekian banyak kaum muslimin muslimat yang sakit itu lebih banyak yang masih sholat atau lebih banyak yang libur. Nah, ternyata lebih banyak yang memilih untuk libur sholat. Kenapa demikian? Karena dia awam tentang tata cara sholat ketika sakit. Nah, ini penting sekali kita ya sebarkan ilmu semacam ini kepada mereka. Maka inilah diantara hikmah ya pentingnya orang-orang yang sehat untuk iyadatul marid, mengunjungi mereka yang sakit. Karena boleh jadi orang yang sakit ini saking fokusnya ya menahan rasa sakit, mengurusi dirinya kapan sembuh ya, dia akhirnya melupakan ibadahnya. Tidak tahu waktu sholat sudah masuk ya, akhirnya molor atau mungkin lupa dan seterusnya. Maka yang mengunjungi ini atau yang mengurusi, baik itu keluarganya atau pasangannya atau mungkin orang tuanya atau anaknya, dia ya menuntun orang-orang yang sakit ini, kalau memang tidak bisa dia sholat dalam kondisi berdiri, tetap disarankan untuk sholat, dia boleh memilih posisi duduk. Jikalau tetap juga tidak bisa, ya dia sholat dalam kondisi berbaring. Ya begitu pula nanti ya bahasanya ini untuk orang yang sakit, ya bukan untuk ibu yang hamil besar, manakala sakitnya ini tidak membolehkan dia terkena air sementara, dia boleh tetap bertayamum dan lagi-lagi tidak ada libur sholat karena sakit. Wallahu a'lam bishawab. Kembali kepada majelis, silahkan jika ada pertanyaan sebelum kita akhiri kajian kita. Barakallahu fikunna. Bantu dengar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang kedua dengar, yang pertama dia dari masih kecil tuh apa suka menggigil, terutama kalau saat mau haid. Jadi dia kalau sholat itu kayak gimana katanya, apakah sah atau gimana? Baik. Yang kedua, apakah bisa tayamum? Iya, tayamum. Baik. Baik, barakallahu fiki. Naam. Jadi ketika sholat kemudian dia menggigil, ya, apakah sholatnya tetap sah? Maka jawabannya tetap sah, karena yang namanya kekhusyuan itu tidaklah sama, ya, antara satu orang dan orang yang lain. Bahkan pada satu orang pun nilai kekhusyuannya itu berubah-ubah. Nah, ketika sholat sambil menahan rasa sakit, ya, kadang-kadang konsentrasinya terbagi, kan gitu. Nah, ini tidak ada masalah, tidak ada masalah. Nah, kemudian apakah, ya, ketika dia berwudu, apalagi ketika membasuh kaki, ini menggigilnya semakin parah, apakah boleh sekedar diusap? Nah, kalau ada kondisi seseorang sakit, apabila terkena air sakitnya semakin parah, maka dalam hal atau kondisi seperti ini dia dibolehkan untuk tayamum. Nah, ini ingat, bukan sekedar kedinginan, ya, tapi tadi menggigil yang merupakan sakit, ini makin parah, maka sementara itu dia dibolehkan untuk bertayamum. Dia dibolehkan untuk bertayamum. Adapun mengusap, nanti fikihnya berbeda. Ya, kita masuk pada fikih al-mashu alal khuffain. Nah, ini ada syarat-syaratnya. Syaratnya kita menggunakan, ya, khuf. Kalau di Arab tuh khuf seperti sepatu kulit tapi menutupi mata kaki. Nah, mungkin di kita lebih banyak menggunakan kaos kaki misalkan, ya. Nanti syaratnya harus menutupi mata kaki. Yang kedua, dipakainya ketika kita dalam kondisi suci. Contoh, ini masih suci. Tadi 1 jam yang lalu, setengah jam yang lalu udah wudu, belum batal. Ya, kita pakai kaos kaki atau khuf, ya. Nah, nanti boleh kita nggak buka, diusap saja. Ya, ini babnya al-mashu alal khuffain. Adapun mencampur sebagian gerakan wudu, sebagian yang ngusap, ini tidak bisa, ya, tidak bisa. Kalau kita wudu maka wudu sempurna. Tapi kalau kita mau mengusap, berlaku nanti hukum al-mashu alal khuffain. Di mana bagian yang diusap? Al-mashu alal khuffain. Apakah seluruh bagian kulitnya diusap? Yang diusap adalah bagian atas, punggung kaki bagian atas. Oleh sebab itu, sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib menyebutkan, lau kana ad-dinu bir-ra'yi, ya, seandainya agama itu mutlak diukur dengan akal, mashu alal khuffain ini harusnya di bawah. Karena yang paling cepat kotor itu kan di bawah, kok di atasnya. Nah, itulah agama kita, ya. Agama kita ini mengajarkan kepada kita satu as-sam'u wa ta'ah. Di atas logika itu patuh dulu. Sholat zuhur waktunya ini, asar ini, maghrib ini, isya, subuh, jumlahnya beda-beda. Nggak usah nanya, sebenarnya enak subuh yang 4 lagi fresh-freshnya. Nggak bisa pakai logika. Tapi di sini as-sam'u wa ta'ah, sami'na wa ata'na. Ya, jadi yang benar gimana? Yang benar, ya, kalau memang terkena air itu menambah penyakitnya, dia ambil tayamum. Tayamum yang dibasuh apa? Wajah dan telapak tangan. Jadi
sangat ringan. Kalau dia ingin mengusap, misalkan kalau wajahnya dia kenain air, menggigilnya nggak bertambah, ya kan? Kalau misalkan tangannya kena air masih normal-normal saja, giliran kaki langsung tremor, menggigilnya naik drastis. Apakah boleh? Ya, sebagian wudu, sebagian tidak. Mending ambil pilihan tadi al-mashu alal khuffain. Dalam kondisi suci, dia pakai khuf atau penutup kaki, dia tutup dari ujung sampai ke mata kakinya ketutup, minimal seperti itu. Nantinya dia praktik al-mashu alal khuffain, ya. Jadi dia cukup mengusap, yang penting ada tempelan air di tangan, dia usap bagian punggung kakinya, bagian atas, ya, tidak seluruhnya, sampingnya tidak perlu, bagian bawahnya tidak perlu. Nah, ini adalah bagian daripada kemudahan yang terdapat dalam syariat kita, syariat yang mulia, yang kemudian Allah syariatkan memperhatikan kondisi hamba-hambanya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Nah, barakallah. Baik, kita jawab dari pertanyaan kedua. Adapun sholat sunnah, maka di situ ada takhfif, keringanan. Maka boleh seseorang sholat sunnah di atas kendaraan. Zaman dulu kendaraannya dengan apa yang kita pakai sekarang berbeda. Dulu orang pakai onta, ya, atau yang lain, boleh. Nah, kondisinya pasti tidak akan sempurna semua gerakannya, tapi ini tidak ada masalah. Seperti yang disebutkan tadi, itu boleh. Misalkan dalam pesawat, sholatnya ini bukan sholat fardu tapi sholat sunnah, sementara posisi kursi depan, ya, punggung kursi depan dengan kita yang duduk di belakangnya ini terlalu dekat, sehingga tidak memungkinkan kita menyempurnakan seluruh gerakan. Nah, dalam kondisi seperti ini, karena ini sholat sunnah, tidak ada masalah. Adapun kalau sholatnya wajib, nah di sini dia perlu mengambil posisi yang betul-betul membantu dia untuk menunaikan sholatnya dengan sebaik atau sempurna mungkin. Ini kalau sholat wajib. Tapi kalau sholat sunnah
itu dibolehkan seperti apa yang disebutkan tadi. Nah, untuk pertanyaan pertama ini tadi mohon bisa diulang sedikit. Kebetulan tadi ada suara mesin di samping baru mati. Cetayat langsung pertanyaannya. Nah, nah, Taib, taib. Nah, nah, taib. Nah, jadi tidak ada masalah dia berdiri misalkan karena ingin mengikhtiarkan berdiri. Dia mampu berdiri walaupun tidak panjang, tidak sempurna. Nah, ketika akan duduk, dia duduknya di posisi ketika akan ruku, dia rukuknya, isyarat rukuknya di posisi duduk. Nah, ini juga tidak ada masalah. Bahkan kalaupun contoh nih, kan berdiri itu di situ ada rukun. Bacaan apa itu? Al-Fatihah, betul ya? Nah, katakanlah durasi berdirinya ini di bawah durasi bacaan surah Al-Fatihah. Maka kalau seperti ini ya, dia boleh memilih langsung posisi duduk. Berarti memang nggak kuat, ya kan? Nggak kuat sampai nyelesain Al-Fatihah. Paham ya? Jadi dia boleh langsung duduk. Tapi kalau dia memilih berdiri dulu semampunya, setelah itu kalau tidak kuat lanjut duduk, ini juga boleh. Dengan catatan ya, tidak terlalu ya memporsir atau mengambil sisi khusyuknya. Tadi kita sebutkan di bahasan kita, jangan sampai opsi-opsi yang ada yang sama-sama boleh ini menjadikan kita kehilangan yang paling inti dalam sholat, yaitu khusyuk. Contoh, dia bisa memaksakan diri tapi sambil gemeter-gemeter, tidak kuat, sambil menahan rasa berat, rasa sakit, betul-betul khusyuk dan konsentrasinya hilang. Nah, ini berarti tidak bagus. Tidak bagus. Seandainya itu disebabkan karena memaksa diri berdiri, lebih baik langsung duduk. Ya, lebih baik langsung duduk. Nah, tapi seandainya dia masih bisa fokus sholat, mengikhtiarkan khusyuk, tadi dia coba berdiri dulu, tapi enggak tuntas sampai akhir, kemudian dia duduk, ambil isyarat rukuknya saat duduk, sah atau tidak? Tetap sah. Sholatnya tetap sah. Baik. Nah, kemudian apakah nanti ya sujudnya itu di posisi yang sama? Tidak ada masalah. Yang penting usahakan isyarat yang diberikan ketika sujud ini sedikit lebih rendah dibandingkan isyarat ketika ruku. Tidak usah terlalu jauh bedanya, ya. Apalagi pada kasus wanita yang hamil besar, kan makin nunduk makin neken tuh perutnya. Ya, beda dikit aja nggak ada masalah. Andaikan misal betul-betul dia tidak mampu, pada akhirnya isyarat ruku dan sujud ini kok jadi sama, sah atau tidak sholatnya? Tetap sah. Balik kepada ayat fattaqullaha mastata'tum. Bahkan sholatnya orang-orang yang betul-betul parah sakitnya, sekedar dengan isyarat mata saja sudah sah.
Maka fattaqullaha mastata'tum. Nah, kami berdiskusi dengan banyak teman ya perihal sholatnya orang-orang yang sakit. Yang kita lihat pada fakta lapangan lebih banyak yang tidak sholat ya, karena fokus ngurus sakitnya, fokus sama obat dan seterusnya, nggak kepikiran untuk sholat. Sampai-sampai muncul satu kesimpulan, orang sakit ya cukup parah masih mau sholat aja, insya Allah betul-betul Allah terima sholatnya gitu. Kurang A kurang B itu uzur sudah, apalagi pada kondisi misalkan orang tersebut tidak paham detail fikihnya. Nah, saya ada teman ini tiap hari bawa ambulan, angkatin orang sakit, antar orang cuci darah ya, orang sakit jantung macam-macam. Dan dia betul-betul melihat bahwasanya orang sakit ini serba susah. Kadang dia mampu menyentuh air, tapi nggak ada yang ngambilin gitu. Sementara kita lihat seperti Balikpapan misalkan, ketika orang tua sakit, kadang-kadang nggak selalu ada anak di sampingnya. Misalkan pagi anaknya pamit, udah dikasih sarapan, dia tinggalin kerja, pulang jam 2 atau pulang asar, luput zuhur. Waktu zuhur nggak ada yang ngambilin air. Ada air di rumah, mampu badannya menyentuh air. Ini gimana? Serba banyak pertanyaan. Dan betul-betul berat kondisi orang yang sakit. Berbeda misalkan ya, kalau yang sakit ini ada anak yang standby mengurusi segala-galanya, ngingetin waktu sholat, ngarahkan gerakannya, ngingetin bacaannya ya, macam-macamnya. Ini luar biasa, tapi yang seperti itu jarang. Nah, maka sesuatu yang sudah berlalu, kekurangan sholatnya orang-orang yang sakit ini insya Allah uzur. Tapi setelah kita tahu oh ini kurang tepat, ini kita melakukan apa? Pembenahan. Bu, kemarin kan ibu sholatnya begini, ini yang lebih pas mulai sekarang. Ingat, kita jangan salahkan dia yang kemarin, tapi kita katakan mulai sekarang lebih bagus seperti ini dan untuk kedepannya. Nah gitu ya, jadi dia mau sholat apalagi ya dengan kesadaran sendiri itu sudah sangat-sangat bagus. Itu sudah sangat-sangat bagus. Ada kurang ini itu, apalagi masalah khilafiyah ini jangan sampai ya menjadikan dia terbeban, pada akhirnya dia merasa bersalah, akhirnya dia malas sholat. Nah, ini jangan sampai seperti itu. Ya, kita mesti rifqon, kita berlemah lembut kepada orang-orang yang sakit. Dia mau sholat, kemudian ya semampunya, itu sudah sangat-sangat bagus. Jadi sholatnya tetap sah, tidak ada masalah. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Taib. Nah, taib. Nah, orang yang lemah konsentrasi, ingatan, tapi masih nginget, masih ngerespon, ini cukup sulit bagi dia untuk memenuhi seluruh gerakan sholat yang anggap saja cukup panjang ya, apalagi 4 rakaat. Apakah boleh kita sebagai anaknya misalkan atau saudaranya membimbing, sampai-sampai cara kita membimbing ini seakan-akan kita ikut sholat? Apakah boleh seperti itu? Jawabannya adalah boleh. Ini bagian daripada apa? Ya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kecuali ya, memang dominan hingatannya itu sangat lemah, atau kata dokter ini tidak kuat ini untuk mengingat satu rangkaian yang cukup panjang seperti sholat. Nah, berarti ini seperti orang tidur ya, babnya seperti orang yang tertidur. Maka dalam hal ini tidak dipaksakan ya,
atau mirip seperti orang pingsan. Nah, akan tetapi apabila dia masih bisa mengikuti arahan kita, masih mampu mengikuti bimbingan kita, walaupun timbul tenggelam. Saya beberapa kali nonton orang sakit itu sholat, satu rakaat itu bisa, rakaat kedua ketiga sudah berubah-ubah jauh, dari tatapan mata noleh ke sana kemari, akhirnya kadang megang-megang hidung, telinganya, macam-macam. Tetap kita arahin lagi, dia lupa kita balikin lagi, ingetin. Yang seperti itu tidak ada masalah. Nah, ketika sudah mulai di tengah-tengahnya ada dia lupa, terputus, kita bantu bimbing, disambung lagi, ya, sampai dia salam, insya Allah itu sudah sah. Tidak perlu dia mengulang. Ya, setiap kali lupa dikit, setiap lagi konsentrasinya buyar, tidak perlu mengulang lagi dari takbiratul ihram. Ya, memang seperti itulah kondisi sebagian orang yang sakit parah, dia tidak bisa dipaksa untuk konsentrasi penuh rakaat 1 sampai rakaat 4. Maka dalam hal ini, ya, selagi sholatnya terpenuhi, ya, bagian-bagian terpentingnya, maka sholatnya sudah dianggap selesai dan sah. Dan kita yang membimbing tadi juga ikut mendapatkan kebaikan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kalau sudah terlalu lemah gitu, apakah ada kewajiban membisiki atau apa gitu? Tapi boleh. Tapi ingat, kita perlu berkonsultasi kepada dokternya. Karena nanti masalah-masalah yang rumit, rinci seperti ini, kita sebagai orang awam tidak bisa melihat sisi bedanya. Mana kategori yang ingatannya masih, ya, termasuk normal, dominan atau lebih banyak ingat, ya, lebih banyak merespon, mana yang timbul tenggelamnya sama, ya, mana yang lebih banyak dia hilang ingatan. Nah, ini yang 3 hal yang perlu kita tahu. Kalau misalkan ingatannya terlalu lemah, hanya munculnya sedikit-sedikit saja, nah ini tidak bisa dipaksa, ya, tidak bisa kita paksakan. Nah, selagi dia ingat, kita bantu bimbing. Lupa-lupanya, tenggelam ingatannya itu adalah uzur. Itu uzur. Contoh misalkan, ya, setiap kita coba selama 2 pekan dia sakit, tidak pernah dia mampu betul-betul ingat 2 rakaat saja, nggak mampu. Sekedar hampir 1 rakaat atau 1 rakaat masih bisa. Lebih daripada itu udah nggak bisa. Nah, ini berarti, ya, semampunya, tetap semampunya. Adapun membantu membisiki, apakah ini dituntut? Kalau itu kita lakukan, maka itu sangat bagus. Tapi apakah wajib selalu ada orang yang membisiki? Nah, ini tentu jawabannya tidak. Tidak, karena pada faktanya akan, ya, terlalu rumit, ya, apabila harus ada orang lain yang menegakkan ibadah orang lain. Nah, ini kan mengharuskan orang lain jadinya. Padahal kewajiban sholat bagi dia itu adalah kewajiban yang ada di pundaknya, bukan di pundak kita sebagai anaknya, gitu. Nah, kalau pertanyaan wajib nggak anaknya selalu hadir membisikkan sepenuhnya, maka jawabannya adalah tidak. Tetap dia menunaikan semampu yang bisa dia lakukan. Kurang-kurangnya, ya, wallahu a'lam, Allah lah yang maha tahu, karena Allah lah yang memberikan ujian kepadanya. Taib, fattaqullaha mastata'tum. Taib. Baik. Naam, jadi yang namanya
suci wudu itu tidak ada kadaluarsanya. Taib. Sampai kapan? Sampai dia batal. Dengan apa? Dengan pembatal wudu, hadas, atau paling tidak ya yang sangat rentan pembatal wudu sehingga hampir tidak ada wudu yang kita bisa pakai 24 jam adalah tidur. Ya. Naumun mustagrik atau naumun amik, tidur yang terlelap itu membatalkan wudu. Adapun enggak ada hadas, dia enggak tidur, kebetulan katakanlah ini kita umpama 24 jam dan dia mampu memastikan wudunya ini betul-betul tidak batal, tetap bisa dipakai. Oleh sebab itu ya, yang namanya suci wudu tidak dibatasi dengan jam, tidak pula dengan berapa sholat atau ibadah yang dia lakukan dengan wudu tersebut. Itu tidak ada semuanya. Nah, oleh sebab itu Al-Imam Syafi'i pernah ya dituduh sholat subuh tanpa wudu gara-gara dia bertamu ke rumah Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Di sepanjang malam itu ya, Al-Imam Syafi'i ini tidak tidur. Dia merenungkan faedah satu hadis yang pendek. Hadis itu bunyinya, ya Aba Umair, madza fa'alan Nugair. Nah, hadis itu dia istikhraj al-faidah, dia mengeluarkan faedah hadis yang pendek ini. Ya. Nah, ketika tiba waktu subuh, ya, beliau ini masih di kamar, sehingga orang-orang memeriksa, oh ini air yang disiapkan untuk Al-Imam Syafi'i terbangun dan wudu untuk qiyamul lail utuh, tidak berkurang sedikit pun. Tapi ini kan qiyamul lail ini kan cuma sunnah, kalau orang tinggalin masa kita gibahin kan gitu. Belum dikomentari sama ya murid-muridnya Imam Ahmad. Tapi ada yang kebangetan menurut mereka. Ketika qomat langsung Imam Asy-Syafi'i keluar kamar langsung masuk shaf. Wah, ini langsung menjadi satu perhatian besar. Akhirnya ya ributlah karena isu Imam Syafi'i ini keluar kamar tidak nyentuh air langsung masuk shaf. Masa ini yang dielu-elukan sebagai imam yang hebat? Akhirnya Imam Syafi'i menjelaskan, iya benar, air itu tidak saya sentuh, saya nggak pakai wudu. Bahkan benar saya tidak qiyamul lail. Kenapa? Karena saya memilih pada malam itu untuk mentadabburi atau mengeluarkan faedah-faedah dari hadis. Dan ilmu lebih utama dari qiyamul lail, kata beliau. Adapun saya langsung masuk shaf dan tidak berwudu dulu untuk sholat subuh karena sepanjang malam aku tidak tidur, aku tidak kentut, aku tidak kencing, aku tidak BAB, maka wuduku aku pastikan masih berlaku. Maka wudu isya saya pakai untuk sholat subuh. Berapa jam isya ke subuh? Nah, 8 jam ya. Nah, itu tidak ada masalah. Nah, andaikan ada yang mampu dia wudu misalkan sebelum zuhur, ini misalkan, atau dari duha, ternyata dari zuhur, asar, maghrib, isya sampai subuhnya tidak batal sama sekali. Ya, dia enggak kentut, dia enggak BAK, dia enggak BAB, kemudian dia enggak tertidur, dia pakai untuk sholat subuh. Apakah boleh? Boleh. Kenapa boleh? Karena belum batal. Gitu. Jadi saya ulangi, yang namanya suci wudu selagi tidak batal, tidak ada kadaluarsanya. Ya, tidak kadaluarsa karena waktu atau jam, tidak pula karena ada berapa sholat yang kita sudah lakukan dengan wudu tersebut. Ini masih sah, masih berlaku wudunya. Wallahu ta'ala alam bissawab. Taib, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikunna. Semoga kita semuanya
Allah pertemukan dengan bulan Ramadan fi imanin, dalam kondisi iman yang kuat, wa amnin, kita aman ya di rumah, di komplek kita, di kota tercinta dan negeri kita ini ya. Kemudian wasihatin wa afiyah, fisik kita sehat ya, sehingga menjadi penopang kita bisa ibadah secara maksimal. Allahumma amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus tambah ketakwaan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba-hambanya yang istiqomah sampai tiba di gerbang husnul khatimah. Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.